Haleluya. Salam bahagia buat kita semua. Salam sejahtera. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Yang dimana saudara, kalau saya lihat dimana ada banyak sekali orang-orang yang masih hidup di dalam iri hati, saudara. Iri hati. Nah saudara, di mana-mana, hampir semua tempat yang saya pergi, saudara, ada yang namanya iri hati, saudara. Saya temukan orang-orang yang seperti ini, saudara. Banyak sekali orang-orang yang masih belum bisa lepas dari yang namanya iri hati. Mereka masih iri dengan teman-teman mereka, iri dengan tetangga mereka. Banyak yang seperti ini. Tetangga yang beli kulkas, kita yang panas. Tetangga yang beli motor baru, kita yang panas, saudara. Kita yang kepo, iri, saudara. Orang yang iri hati hidupnya tidak tenang, saudara. Bahkan ada yang sampai tidak bisa tidur. Karena kenapa? Memikirkan bahwa teman-temannya sudah di atas, teman-temannya sudah diberkati, jabatannya sudah naik tinggi. Kenapa saya seperti ini terus? Jangan iri, saudara. Harusnya kita koreksi diri kita. Kenapa saya tidak bisa, dia bisa. Haleluya. Banyak orang yang masih belum bisa lepas dari yang namanya iri hati, saudara. Saya mau katakan engkau tidak boleh iri hati, saudara. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang masih iri dengan orang berdosa. Melihat bahwa kehidupan orang berdosa itu masih lebih enak daripada anak-anak Tuhan, daripada kita yang beribadah, daripada kita yang bergereja, daripada kita yang melayani Tuhan. Kehidupan mereka enjoy-enjoy saja. Mereka tidak setia dengan Tuhan, mereka tidak taat dengan Tuhan, tapi mereka senang-senang saja. Sehingga membuat kita itu menjadi iri dengan mereka, membuat kita itu berpikir bahwa Tuhan ini tidak adil. Saya akan setia melayani, tetapi kenapa kehidupan mereka yang hura-hura, kehidupan mereka yang masih hidup dalam pesta pora, masih hidup dalam mabuk-mabukan, masih hidup dalam pergaulan bebas, saudara, tetapi kehidupan mereka kelihatan lebih diberkati dari kita. Sehingga membuat kita itu iri dengan mereka, saudara. Saya mau katakan jangan iri, saudara. Dengar baik firman Tuhan ini. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 17. Begini kata firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Haleluya. Jangan iri, saudara. Apalagi engkau iri kepada orang-orang berdosa. Ini memalukan, saudara. Engkau anak Tuhan terus engkau iri kepada orang-orang yang berdosa. Ini bahaya, saudara. Ini penyakit di dalam hati kita. Ada sampah yang engkau tampung di dalam hatimu. Hatimu belum beres. Makanya kenapa orang-orang yang hatinya belum beres ketika datang beribadah susah untuk menikmati hadirat Tuhan, susah untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah pulang seperti itu, tidak ada pemberesan, tidak ada yang dia dapat di dalam ibadah. Ketika melayani, pelayanannya kacau. Kenapa? Hatinya belum beres. Hatinya masih suka iri dengan teman-temannya, hatinya masih suka iri dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan saudara, ada juga ya orang-orang yang iri dengan keluarganya sendiri, saudara. Hati-hati dengan penyakit yang satu ini, saudara. Jangan iri hati, saudara. Apalagi iri dengan orang berdosa. Saudara, bahaya, saudara. Ketika engkau datang beribadah, tujuanmu untuk bersyukur sama Tuhan, tujuanmu untuk memuji Tuhan, tujuanmu untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai engkau memiliki motivasi yang salah. Banyak orang iri karena kenapa? Karena motivasi mereka salah. Iri kepada orang berdosa karena kenapa? Motivasi mereka datang beribadah salah. Mereka datang beribadah cuma ingin mencari berkat. Mereka datang beribadah cuma mau melihat mujizat Tuhan saja, tidak mau sungguh-sungguh beribadah. Sehingga membuat mereka iri ketika mereka tidak terima berkat apa yang mereka minta. Ketika mereka belum mendapatkan apa yang mereka doakan, mereka membuat mereka iri, saudara. Haleluya. Hati-hati, saudara. Saya mau katakan jangan iri kepada mereka. Jangan iri kepada orang dunia. Karena kenapa? Ketika engkau beribadah, ketika engkau melayani Tuhan, upahmu bukanlah harta, upahmu bukanlah jabatan, upahmu bukanlah tata, upahmu bukanlah apa yang ada di bawah kolong langit ini, saudara. Tapi upah kita yang sesungguhnya ada di sorga. Tuhan sudah sediakan dan janjikan mahkota kehidupan buat saya dan saudara. Maka takutlah akan Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah engkau iri, apalagi iri kepada orang berdosa. Ini memalukan sekali, saudara. Engkau anak-anak Tuhan, engkau anak raja, saudara. Engkau tidak akan berkekurangan ketika engkau tahu bersyukur sama Tuhan. Maka jangan pernah engkau iri. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih suka hidup dalam iri hati, saya mau katakan hari ini bertobat di dalam nama Yesus. Engkau harus bertobat, saudara, supaya ketika engkau datang beribadah, motivasimu benar. Ketika engkau datang beribadah, engkau bisa menikmati Tuhan di dalam ibadah. Engkau bisa menikmati Tuhan di dalam pelayanan. Sehingga ibadah dan pelayananmu akan menjadi ibadah dan pelayanan yang berdampak di mata Tuhan.
Tuhan, saudara. Makanya saya mau katakan, saudara, lepaskan iri hati itu, tinggalkan kedengkian itu, sehingga hidupmu boleh hidup di jalan yang benar, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.